Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tentunya baik-baik saja kan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi Ibu yang pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mempelajari mata pelajaran di pagi hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Adelia, oh hadir. Amel, Rizky, Bagas mana Bagas? Oh Bagas apa? Dewi, oh sudah, jadi sekarang Ibu sudah absen ya. Jadi bagi yang alfa, semoga kedepannya nanti bisa hadir untuk mengikuti materi selanjutnya. Tolong kalian perhatikan di bawah meja kalian atau di sekitar kursi kalian. Jika ada sampah, segera diangkat. Nah, maka dengan begitu pelajaran kita bisa dimulai ya. Kemarin kita telah mempelajari materi tentang tanah. Apakah ada yang tahu pengertian tentang tanah? Dan bagaimana keberlangsungan organisme serta manfaat dari tanah? Jadi, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk memahami pentingnya tanah dan organisme yang hidup di dalam tanah dalam kehidupan berkelanjutan. Aku akan menjelaskan sedikit untuk melengkapi jawaban yang sudah kalian berikan tadi ya. Jadi, yang dimaksud dengan tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik, yang dimana di dalam kehidupan ini tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus untuk penumpan akar. Nah, sedangkan keberlangsungan organisme serta manfaatnya tanah adalah merupakan suatu habitat hidup yang dimana sebagian besar hewan darat yang merupakan sebuah tempat biota atau tempat tinggal, maka dengan begitu mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi merupakan pengertian serta manfaat dari tanah. Untuk mengetahui materi selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok ya. Jadi anak-anak, dengan adanya tanah, maka tumbuhan dan organisme lainnya bisa melangsungkan kehidupan atau tempat tinggal mereka. Jadi, seperti yang kalian ketahui, kalian bisa melihat di lingkungan sekitar nanti. Ibu akan meminta kalian untuk melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat organisme yang berada di luar atau yang kalian temukan. Jadi, masing-masing kelompok kalian diminta untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah atau yang berkaitan dengan data yang kalian peroleh ya. Di mana kalian juga harus bertanya-tanya kepada sesama teman untuk melengkapi data kalian. Jadi, masing-masing kelompok tolong perhatikan di sini. Kalian harus fokus pada makhluk hidup apa saja yang kalian temukan di permukaan dan di dalam tanah. Dan juga apa yang kalian ketahui tentang manfaat dan keberlangsungan organisme lain bagi tanah. Jadi Ibu akan membagi kalian lembar kerja 1 tentang tanah dan keberlangsungan organisme. Ya baik, kalian sudah mengumpulkan informasi yang relevan tentang tanah dan keberlangsungan organisme yang hidup di atas tanah. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan. Baiklah, kalian sudah membaca dari apa itu keberlangsungan organisme yang berada di atas tanah atau di dalam tanah. Jadi sekarang Ibu minta dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan dari data yang sudah kalian temukan tadi. Ya baik, kalian sudah menyimpulkan. Oke, masih ada kelompok yang lain ingin menyampaikan? Kalau sudah tidak ada, berarti kalian sudah mendapatkan apa yang sudah Ibu rumuskan tadi atau sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa di permukaan tanah terdapat makhluk hidup berupa semut, mangga, rumput, serangga,
dan di dalam tanah itu berupa seperti cacing, lipan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pada fungsi dari keberlangsungan atau manfaat bagi kehidupan organisme adalah sebagai tempat hidup, dan kemudian tanah juga dapat langsungnya makhluk hidup atau tempat makhluk hidup, dan dimana dimanfaatkan dari manusia untuk membuat batu bara dan bahan keramik dan sebagainya. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit mengenai dengan tanah yang tadi sudah kalian amati di luar, yaitu tanah berperan penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan lainnya. Tanah juga menyediakan nutrisi bagi tumbuhan, di mana tanah itu merupakan habitat beberapa organisme seperti yang tadi kalian amati, yaitu cacing, jamur, serangga, dan mikroorganisme lainnya. Tanah juga merupakan penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia serta penyedia air di bumi. Jadi organisme tanah yang berperan sebagai dekomposer itu terlibat dalam reaksi kimia dalam tanah, di mana dia menguraikan polutan dalam tanah dan mencegah tanah untuk berpenyakit, dan juga mempengaruhi tekstur dan struktur pada tanah. Nah, sedangkan berdasarkan teksturnya, tanah itu diklasifikasikan menjadi kelompok utama, yaitu seperti tanah liat dan struktur tanah. Tanah liat dan tanah lempung dan tanah pasir itu tuh merupakan bagian dari teksturnya, sedangkan tanah itu merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, di mana penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Dan pelapukan dipengaruhi oleh adanya faktor biologis, kimia, dan fisika. Nah, faktor lain yang mempengaruhi tanah atau pembentukan tanah ini itu adalah tipe batuan, topografi, atau relief tanah suatu daerah dan waktu. Secara horizontal, tanah tampak memiliki lapisan-lapisan. Lapisan tanah disebut juga horizon tanah. Lapisan tanah terdiri atas 3 lapisan horizon. Nah, yang pertama yaitu topsoil, dan yang kedua yaitu subsoil, dan yang ketiga adalah lapisan C. Nah, lapisan yang paling subur adalah horizon A, di mana proses pembentukan lapisan tanah dipengaruhi oleh iklim, suhu, topografi, dan untuk faktor alam yang dapat mempengaruhi hilangnya nutrisi dalam tanah, yaitu seperti yang tadi yang kalian amati, yaitu turunnya hujan, banjir, dan erosi tanah. Nah, pada komponen tanah itu terdiri atas batuan, udara, humus, air, mineral, dan komponen organik lainnya. Sedangkan kesuburan tanah ini dipengaruhi oleh kandungan mineral tanah, yang berarti terdapat sifat fisika dan sifat kimia tanah. Nah, sifat fisika tanah yang dapat diamati untuk menentukan kesuburan tanah adalah warna tanah, sedangkan sifat kimianya yaitu untuk menentukan pH tanah. Nah, itu merupakan penyampaian sedikit dari ibu. Jadi, ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat makalah mengenai dengan peran tanah dan keberlangsungan organisme. Jadi, akan dikumpulkan di minggu depan ya. Baik, sudah. Jadi, kita harus mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu yang pimpin ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jangan lupa tugasnya masing-masing kelompok ibu akan minta di minggu depannya, dan nanti kita akan masuk pada materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.